PSSI siapkan kontrak anyar berdurasi 3 tahun untuk Sintayong. Masa bakti Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia tampaknya akan semakin panjang. PSSI telah menyiapkan kontrak anyar berdurasi 3 tahun lamanya. PSSI siap memberikan kontrak jangka panjang usai gelaran Piala Asia U23 2024 pada April mendatang. Namun ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang diminta PSSI cukup realistis. STY harus bisa mengantarkan salah satu dari timnas U23 ataupun senior untuk bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Atas di Surya, Australia lolos. Australia lolos dari fase grup Piala Asia 2023. Kelolosan itu dipastikan usai mengalahkan Surya 1-0 lewat gol dari Jackson Irvine. Dengan kemenangan ini, Australia lolos ke babak 16 besar di Piala Asia 2023. Turnamen mereka praktis hanya bisa dilewati atau disamai oleh salah satu dari Uzbekistan ataupun India. Uzbekistan baru mengumpulkan 1 poin sebagaimana Surya, lalu ada India yang belum mendapatkan poin. Jersey Jadon Sancho di Borussia Dortmund laris manis. Baru beberapa hari Jadon Sancho resmi dipinjam oleh Dortmund. Dampaknya kini mulai terasa di sana. Salah satunya adalah di sektor bisnis karena jersey-nya ternyata banyak peminat. Dilaporkan oleh media Jerman Bild, Dortmund kini sudah menjual lebih dari 5.000 jersey Jadon Sancho. Dan dari hasil penjualan itu, Dortmund dan juga pabrikan jersey ditaksir mengantongi pendapatan mencapai 500.000 euro atau sekitar 8,5 miliar rupiah. Atletico depak Real Madrid di Copa del Rey. Atletico sukses rival atas rival skutannya yakni Real Madrid setelah dikalahkan Los Blancos pada laga semifinal Piala Super Spanyol. Kini giliran Atletico yang mengalahkan Real Madrid 4-2 dalam laga sengit 16 besar Copa del Rey. 4 gol Atletico dicetak oleh Samuel Lino, Alvaro Morata, Griezmann dan juga Riquelme. Sedangkan Madrid hanya mampu membalas lewat gol bunuh diri dari Jan Oblak dan 1 gol dari Joselu. Barcelona ke perempat final Copa del Rey. Barcelona melaju ke perempat final Copa del Rey usai mengalahkan Iniesta di Salamanca dengan skor akhir 3-1. Barca sempat tertinggal akibat gol dari Alvaro Gomez, namun mereka mampu bangkit dan membalikkan keadaan lewat gol yang masing-masing dicetakkan oleh Ferran Torres, Jules Koundé dan juga Alejandro Balde. Dengan hasil ini, maka Barcelona berhak melaju ke babak 8 besar. Jordan Henderson diresmikan Ajax dan pakai nomor punggung 6. Jordan Henderson resmi berseragam Ajax Amsterdam pada Jumat waktu setempat setelah ia dan juga klub Arab Saudi Al Ettifaq sepakat untuk mengakhiri kontraknya. Ajax mengungkapkan bahwa Henderson telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun di klub dan dia akan bertahan hingga Juni 2026. Di Ajax dia akan mengenakan nomor punggung 6. Flamengo dikabarkan tertarik datangkan gelandang Liverpool Thiago Alcantara. Thiago Alcantara belum pernah tampil untuk Liverpool di musim kali ini. Ia masih melanjutkan proses pemulihan cederanya yang lambat dari operasi pinggul pada akhir musim lalu. Dan menurut jurnalis Brasil yakni Julio Miguel Neto, ternyata Thiago Alcantara diinginkan oleh Flamengo dan sang pelatih Tite mengajukan permintaan untuk sang playmaker Liverpool tersebut. Mohamed Salah cedera di Piala Afrika. Situasi mendebarkan dirasakan oleh pendukung Liverpool setelah Mohamed Salah menderita cedera bersama timnas Mesir di ajang Piala Afrika 2024. Mohamed Salah yang memperkuat Mesir harus meninggalkan lapangan lebih awal karena ia mengalami cedera hamstring. Winger kanan berusia 31 tahun itu mengalami cedera dan dipaksa keluar lapangan pada menit terakhir babak pertama. Ketiadaan Mo Salah jelas menjadi pukulan telak tak hanya bagi Mesir melainkan juga bagi Liverpool. Steven Gerrard bersedia perpanjang kontrak 2 tahun di Al Ettifaq. Talksport melaporkan bahwa Steven Gerrard telah menyetujui perpanjangan kontrak 2 tahun sebagai pelatih kepala dari Al Ettifaq. Kontrak baru itu membuat mantan kapten Liverpool tersebut tetap berada di klub Arab Saudi itu hingga tahun 2027. Dan menurut laporan dari The Sun, Gerrard adalah manajer dengan bayaran tertinggi keempat di dunia dengan gaji mencapai 15,2 juta pound sterling per tahunnya.
Jose Mourinho kantongi 1,3 triliun rupiah usai dipecat. Pemecatan tidak selamanya buruk, selalu ada sisi positif. Begitu juga pemecatan yang dialami oleh Jose Mourinho. Salah satu aspek yang didapat adalah jumlah pesangon yang nilainya tidaklah kecil. Dari AS Roma, Mourinho mendapatkan pesangon dengan nilai mencapai 5,5 juta pound sterling. Nilai itu bisa dibilang besar, sebab kontrak Mourinho dengan Roma hanya tersisa 6 bulan saja. Dan serangkaian pemecatan yang pernah dialami oleh Mourinho mengumpulkan uang pesangon mencapai 84 juta pound sterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Telat ke Piala Afrika, Onana disebut tidak hormati Kamerun. Andre Onana telat datang sehingga tak bisa membela timnas Kamerun di ajang Piala Afrika. Kiper Manchester United itu dianggap tidak punya rasa hormat. Onana telat datang karena kurang dari 24 jam sebelumnya ia masih membela Manchester United terlebih dahulu. Andre Onana kemudian dikecam oleh Emmanuel Adebayor, mantan penyerang Arsenal tersebut, menyebut bahwa Onana tak punya rasa hormat untuk negaranya. Thomas Muller akui tak keberatan menit bermainnya dikurangi oleh Tuchel. Thomas Muller menegaskan tak keberatan dengan minimnya menit bermain yang ia terima dari Thomas Tuchel di musim ini. Pemain veteran Bayern Munchen tersebut mengaku akan menerima dengan lapang dada semua keputusan dari sang pelatih. Sampai paruh pertama di musim kompetisi ini, pemain 34 tahun itu hanya mencatatkan 841 menit bermain, dan Muller menekankan bahwa Bayern Munchen punya banyak pemain luar biasa yang menyebabkan persaingan antara pemain sangatlah tinggi. Barcelona goyah karena kehilangan Gavi di jantung tim. Barcelona goyah sejak akhir tahun kemarin, dan pelatih Barcelona Xavi Hernandez menyebut cederanya Gavi membuat tim kehilangan nyawa. Selepas cederanya Gavi, Barcelona lantas mengalami penurunan signifikan. Di La Liga, hasil imbang kontra Rayo Vallecano memulai periode seret kemenangan dengan kemudian dikalahkan Girona dan juga ditimbang oleh Valencia. Cedera Gavi itu seperti tusukan ke jantung. Dia adalah nyawa dari tim kami, ujar dari Xavi Hernandez. Deco mulai cari kandidat pengganti dari Xavi Hernandez. Tentu saja sudah menjadi rahasia umum di seluruh dunia bahwa ahli taktik Spanyol yakni Xavi berada di bawah tekanan yang semakin besar di Catalunya saat ini. Dan Direktur Olahraga Barcelona Deco kini tengah mencari calon pengganti pelatih kepala Xavi Hernandez. Jika Xavi pergi, ada sejumlah ahli taktik yang telah diperkirakan akan mengambil peran tersebut, mulai dari Rafa Marquez hingga Roberto De Zerbi dan juga Pep Guardiola. Chelsea tawar striker Sporting tapi ia ditolak. Chelsea masih terus berupaya memperkuat timnya meski sudah belanja besar di 3 bursa transfer terakhir. Kabar terbaru mengungkapkan The Blues mengajukan penawaran kepada penyerang Sporting yakni Victor Gyökeres. Gyökeres tampil tajam di Liga Portugal sejak dibeli dari Coventry City pada musim panas 2023 yang lalu. Musim ini ia sudah mencetakkan 20 gol dari 24 penampilan di seluruh ajang bareng Sporting. Chelsea kabarnya sudah mengirimkan tawaran kepada Sporting namun ditolak. Pelatih Sporting yakni Ruben Amorim menyebut memang ada potensi yang masuk namun nilainya terlalu kecil, yakni sekitar 85 juta euro atau sekitar 1,45 triliun rupiah. Gyökeres sendiri diketahui punya klausul rilis sebesar 100 juta euro. Ivan Toney ingin pindah ke klub besar. Ivan Toney baru saja menjalani hukuman larangan bertanding karena kecanduan judi. Dia diskor selama 8 bulan oleh Federasi Sepak Bola Inggris. Meski tidak bisa bermain, Toney termasuk laris manis di bursa transfer. Arsenal dan Chelsea kabarnya sangat tertarik untuk memakai jasa pemain berusia 27 tahun tersebut. Toney tidak menutup kemungkinan untuk bisa meninggalkan GT Community Stadium. Namun dia hanya ingin memperkuat klub besar yang berjuang meraih gelar juara apabila meninggalkan Brentford. Tottenham pulangkan Tanganga dari Hotspur. Hotspur sudah mengumumkan pemutusan peminjaman Japet Tanganga ke Tottenham Hotspur 6 bulan pasca merapat ke Jerman. Ia gagal memberikan impresi bagi klub asal Jerman tersebut. Pasca gabung di bursa transfer musim lalu, ada harapan pemain 24 tahun itu bisa memberikan dampak signifikan dalam tim dari Bundesliga Jerman di musim ini. Namun kenyataannya Tanganga justru gagal membukukan satu pun laga sebagai starter bersama tim asal Bavaria itu. Kini sang pemain sudah
sudah kembali ke Tottenham dan namanya kini kemudian dipinjamkan ke divisi Championship yakni Millwall guna mendapatkan menit bermain. Dortmund menetapkan harga jual dari Reina. Menurut laporan dari Sportbill, Reina siap meninggalkan tim di bursa Januari kali ini. Pemain asal Amerika Serikat itu tak senang dengan posisinya di klub yang jarang mendapatkan kesempatan untuk bermain. Terlebih kehadiran kembali Jadon Sancho di bursa transfer Januari mempersempit opsinya untuk bisa mentas secara reguler. Saat ini sang pemain masih memiliki kontrak hingga tahun 2025 dan Dortmund sekarang sudah menetapkan harga jual kisaran 15 hingga 20 juta euro. Dikabarkan sang pemain berpotensi bisa merapat ke Premier League dan bermain di berbagai tim seperti Wolverhampton dan juga Nottingham Forest. Tottenham masih berminat bajak Conor Gallagher dari Chelsea. Football Transfer melaporkan bahwa Tottenham masih berminat kepada Conor Gallagher. Mereka akan mencoba untuk bisa membajak sang gelandang. Chelsea saat ini terancam terkena sanksi dari Financial Fair Play karena pengeluaran mereka jauh lebih besar dari pemasukan mereka. Jika tak mau dihukum, mereka harus menjual beberapa pemainnya. Dan Gallagher adalah salah satu pemain yang paling memungkinkan untuk dijual Chelsea di bursa kali ini. Jadi Tottenham akan mencoba memanfaatkan situasi ini untuk bisa membajak sang pemain. Kesulitan di PSG, Arsenal siap tampung Ramos. Di musim ini Gonzalo Ramos datang ke PSG dengan opsi peminjaman plus pembelian permanen di angka 65 juta euro dari Benfica di musim panas mendatang. Namun dalam perjalanannya, progres pemain 22 tahun itu bersama tim terbilang minim. Dan LGP juga mengklaim jika juru taktik klub yakni Luis Enrique juga tak yakin pemainnya bisa berguna dalam skemanya. Kini ada kabar jika PSG tertarik menjualnya ke tim yang tertarik. Namun mereka juga tak menutup opsi untuk peminjaman bagi siapapun yang berminat, dan Arsenal dilaporkan berminat untuk bisa menampung sang penyerang Portugal tersebut. Perkuat lini serang Manchester United datangkan striker milik Juventus. Dilansir dari Grammy Belly, Manchester United sudah punya opsi untuk memperkuat lini serang mereka. Setan Merah dikabarkan berminat untuk bisa mendatangkan Moise Kean dari Juventus. Kean saat ini sudah tersisih dari lini serang Juventus. Selain Dusan Vlahovic yang ketajamannya sudah kembali, ia kalah bersaing dengan penyerang muda Juventus yakni Kenan Yildiz. Alhasil Allegri mempersilahkan sang striker untuk pergi di musim dingin kali ini jika ada klub yang berminat kepada jasanya. Dan menurut laporan tersebut, Manchester United berencana meminjamnya lebih dahulu selama 6 bulan dengan opsi pembelian permanen.